بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menghidupkan rekaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia kok. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online. Di depan kita kotak yang ada gambarnya, masing-masing mungkin bisa melihat juga gambar dari forum kita ini. Terima kasih sampaikan pada Ustadz Zuhad Mas Duki yang telah berkenan untuk mengisi, dan tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk supaya lancar mohon nanti semua mic dimatikan dulu. Contohnya ini, saya mute dulu Bang Hadril dan yang lain, nanti bisa mute diri sendiri atau ini, supaya nanti kegiatan kita tidak terganggu oleh suara dari luar. Sudah ada di hadapan kita Ustadz Zuhad Mas Duki yang akan berikan tausiah pada kita bidang tafsir Al-Quran. Biasanya kita antara 30 sampai 45 menit untuk menyampaikan materi. Dilanjutkan nanti dengan tanya jawab dari para jamaah yang join pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih telah bergabung untuk ketika proses tausiah. Kami akan mematikan mic semua jamaah untuk sementara. Nanti ketika sudah ada kesempatannya jawab, maka akan boleh dibuka masing-masing dengan mengeklik gambar seperti mic yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini berlingkaran bulat merah. Kami berikan kesempatan pada Ustadz Dr. Zuhad Mas Duki untuk menyampaikan tausiahnya bidang tafsir. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka secara online untuk mendiskusikan masalah-masalah keislaman. Tema kita pagi ini saya pilih tentang karakteristik ajaran Islam. Ini nanti kaitannya kita akan berhubungi dengan pemahaman Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dalam tulisan para pakar agama Islam dijelaskan bahwa agama Islam ini memiliki sekian banyak karakteristik. Yang pertama adalah Robbaniyah. Maksudnya ajaran Islam itu bersumber dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya. Ketetapan-ketetapan yang ada dalam agama Islam itu semua ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan dan berfungsi sebagai mubalik, menyampaikan ajaran itu kepada umatnya. Kemudian yang kedua berperan sebagai penjelas yang menjelaskan ajaran-ajaran Islam itu kepada umatnya. Kalau kita lihat penjelasan Nabi kepada umat Islam itu bentuknya banyak sekali. Dan nanti bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad ini juga bermacam-macam. Kalau kita mengikuti teori yang ditulis oleh Imam Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, meneladani Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 5 kategori. Dari 5 itu nanti ada yang wajib kita ikuti, ada yang tidak boleh kita ikuti, ada yang mubah untuk kita ikuti. Dari 5 itu, pertama adalah Nabi Muhammad dalam kapasitasnya beliau sebagai Rasul. Maka semua yang beliau sampaikan itu mengikat kepada kita semua. Dan kita harus mengikuti apa yang beliau jelaskan itu. Ini yang berhubungan dengan masalah akidah, masalah metafisika, dan masalah ibadah mahdoh. Di sini kita tidak boleh merekayasa dan tidak boleh menetapkan sendiri. Kita terikat dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai mufti. Artinya beliau yang diberi wewenang untuk menjelaskan ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Kalau Rasulullah sudah menjelaskan, maka penjelasan beliau pasti benar. Tetapi kita sebagai umatnya tetap ada ruang untuk pengembangan terhadap penjelasan-penjelasan Rasulullah itu. Salah satu penjelasan Nabi yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah penjelasan beliau yang oleh para ulama disebut sebagai tamsil. Tamsil itu artinya Nabi Muhammad mengambil kasus-kasus yang terjadi di masyarakat untuk menjelaskan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah penjelasan surat Al-Fatihah terakhir itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rasulullah menjelaskan siapa itu al-maghdub alaihim. Beliau bersabda al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimurkai oleh Allah itu hanya orang-orang Yahudi? Para ulama menjawab, tidak. Tapi orang Yahudi itu adalah contoh konkret masyarakat yang ada pada masa Nabi Muhammad yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dimurkai bukan karena etnisnya, bukan karena kebangsaannya, tetapi karena perilakunya. Sehingga dari situ ulama menjelaskan bahwa yang dimurkai Allah itu adalah semua orang yang berperilaku seperti perilakunya orang-orang Yahudi pada masa turunnya Al-Quran. Nah, kemudian untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka dimurkai, kita bisa mencari di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah orang Yahudi itu menolak kenabian Nabi Muhammad dan menolak ajaran Islam. Penolakan itu bukan karena mereka tidak tahu, tetapi justru karena mereka tahu. Dan ajaran Islam itu berseberangan dengan kepentingan-kepentingan mereka.
baik kepentingan agama, kepentingan politik, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau ini kita bawa ke masa kita sekarang, kalau ada orang-orang yang punya perilaku seperti itu, menolak kebenaran karena kebenaran itu tidak sejalan dengan kepentingannya, maka sebutannya dia Yahudi. Nah, dia Yahudi. Jadi ini mencakup semua orang yang berperilaku seperti itu. Contoh yang lain adalah firman Allah di dalam Al-Quran tentang persiapan untuk menghadapi musuh. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Siapkanlah oleh kamu sekalian untuk menghadapi mereka kemampuan maksimal yang bisa kamu siapkan. Rasul menjelaskan kata kuwah itu dengan ar-romyu, yaitu memanah. Nah, tentu saja senjata memanah ini bukan kemudian berlaku untuk selamanya, tapi ini contoh konkret jenis senjata yang efektif untuk mengalahkan lawan pada masa itu. Untuk masa sekarang ya kita mesti mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi persenjataan modern. Kalau tidak kita mesti akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini artinya Nabi menjelaskan Al-Quran, tetapi kita tetap diberi wewenang untuk mengembangkan. Contoh yang lain, perintah zakat, aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat itu belum ada rinciannya di dalam Al-Quran. Kita kalau mengumpulkan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan zakat itu, maka jenis harta benda yang dizakati itu jumlahnya ada 8. Pertanyaannya, apakah zakat itu hanya terbatas pada 8 macam harta? Ulama menjawab tidak. 8 itu adalah contoh konkret jenis-jenis harta benda yang sudah ada pada masa Rasul. Nah, perkembangan dari masa Rasul sampai masa kita, sekarang terjadi perubahan dan perkembangan yang sangat banyak sekali tentang jenis-jenis harta kekayaan itu. Misalnya kalau sekarang ada namanya zakat profesi. Sekarang ada misalnya zakat orang-orang yang punya bisnis kos-kosan di sekitar Undip sana. Itu zakat. Nah, tapi dalam teks hadis kan tidak ada. Nah, tapi mereka tetap wajib membayar zakat. Orang-orang yang bergerak di bidang peternakan, baik ayam maupun unggas dan yang lain-lain, bidang perikanan, ini dulu masa Nabi belum ada. Nah, di sini kita diberi wewenang untuk mengembangkan penjelasan-penjelasan Rasul tadi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Nabi Muhammad sebagai hakim. Beliau kalau melerai pertikaian, maka beliau mendengarkan alibi kedua belah pihak. Setelah itu beliau pertimbangkan siapa yang alasan-alasannya paling kuat. Maka mereka lah yang kemudian dimenangkan dalam persengketaan itu. Nah, di sini kita juga harus nyontoh Nabi di dalam melerai pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat. Kita harus mendengarkan alibi kedua belah pihak, baru kemudian kita bisa memutuskan siapa yang alasannya itu lebih kuat dan lebih benar dibanding yang lain. Tidak boleh memutus perkara itu hanya karena kita dekat dengan orang itu, atau orang itu satu suku dengan kita, atau satu organisasi dengan kita. Walaupun salah, dia kemudian kita menangkan di dalam perkara itu. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad sebagai pemimpin Arab. Di sini petunjuk-petunjuk beliau kepada masyarakat yang dipimpin pasti sangat tepat dan sangat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada masa Nabi Muhammad. Tetapi untuk orang-orang yang jauh masa hidupnya dari masa Nabi, atau secara geografis tidak satu geografi dengan Nabi, maka yang harus mereka contoh dari Nabi bukan apa yang dilakukan Nabi secara persis, tapi yang harus diambil dari Nabi adalah semangatnya, pesan-pesan moral yang dilakukan oleh Rasulullah itu tadi. Imam Qarafi memberi contoh misalnya pakaian. Nabi Muhammad pakaiannya itu gamis. Orang-orang musyrik juga pakaiannya gamis, karena itu pakaian Arab. Lah kita yang di Indonesia tentu saja tidak harus
gamisan itu untuk meniru Nabi. Karena menurut Al-Quran, fungsi pakaian itu 4. Pertama, menutup aurat. Yang kedua, fungsinya melindungi panas dan dingin. Yang ketiga itu sebagai hiasan, sehingga orang berpakaian itu kelihatan indah, kelihatan cantik. Dan yang keempat, sebagai simbol identitas. Nah, jadi kalau pakaian itu sudah memiliki peran-peran itu, maka itu yang disebut dengan pakaian Islami. Jadi label Islami itu tidak harus persis dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad sebagai pribadi. Sebagai pribadi ini dibagi menjadi 2. Pribadi yang ada hubungannya dengan tugas kerasulan, maka di sini kita tidak boleh ikut. Atau kalau ikut itu hukumnya hanya sunat. Seperti Nabi wajib sholat tahajud. Kalau kita kan hanya sunat saja. Nabi boleh menikah lebih dari 4 dalam satu waktu. Umatnya itu hanya boleh menikah poligami maksimal 4 kalau mau. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai pribadi yang tidak ada hubungan dengan kerasulan. Maka di sini menyontoh Nabi itu sifatnya manasuka. Misalnya, Nabi mengonsumsi jenis-jenis makanan dan minuman. Kita mau ikut Nabi silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Nabi memelihara jenggot dan agak memanjangkan rambutnya. Nah, di sini orang mau ikut Nabi itu sifatnya manasuka, tidak mengikat. Tapi kata Qarafi, kalau kita ngikuti Nabi dalam hal-hal seperti ini dengan niat itba Nabi, mengikuti Nabi, ya insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini penjelasan Nabi itu ada 5. Yang pertama tadi, Nabi sebagai Rasul itu mengikat kepada kita semua. Yang kedua, Nabi sebagai orang yang diberi wewenang menjelaskan Quran, ini juga mengikat kepada kita, tetap kita tetap ada wilayah untuk pengembangan terhadap penjelasan Nabi itu. Yang ketiga, aturan-aturannya mengikat pada kita. Yang keempat, yang mengikat pada kita adalah substansinya, pesan moralnya, bukan persisnya yang dilakukan oleh Nabi. Yang kelima, bagian pertama, itu kita tidak boleh ikut atau hukumnya hanya sunat. Kemudian yang bagian kedua itu sifatnya manasuka. Mau ikut silakan, tidak ikut tidak apa-apa. Nah, jadi itu penjelasan untuk karakteristik ajaran Islam yang pertama, Rabbaniyah. Semua bersumber dari Allah, penjelasannya disampaikan oleh Rasul kepada kita. Kemudian yang kedua, karakteristik ajaran Islam itu Insaniyah. Maksudnya, ajaran-ajaran Islam itu sesuai dengan manusia, dengan fitrah manusia. Tidak ada ajaran-ajaran Islam yang berseberangan dengan fitrah manusia. Misalnya, kecenderungan syahwat manusia, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, kecenderungan seks ada pada semua manusia. Di sini Al-Quran tidak membunuh dan tidak memberangusnya. Tetapi Al-Quran hanya sebatas mengatur supaya pelampiasannya itu mengikuti tuntunan syariah. Maka dalam hal ini Islam mewajibkan adanya pernikahan yang sah antara suami dan istri untuk bolehnya mereka melakukan hubungan intim antara keduanya. Nah, jadi yang lain-lain juga begitu, insannya. Semua sesuai dengan fitrah manusia. Kecintaan kepada harta benda, ini adalah naluri manusia. Di sini Islam juga hanya mengatur bagaimana cara perolehannya, kemudian bagaimana cara penggunaannya, tasarruf terhadap harta benda yang sudah didapat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ajaran Islam itu karakteristiknya adalah waqi'iyah. Waqi'iyah itu artinya realistis, sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi. Nah, di sini menurut seorang mufassir Mesir, Muhammad Abduh, dia membagi ajaran Islam itu menjadi 2.
Pertama, ajaran Islam yang sifatnya rinci, yang tidak boleh dimasuki oleh pemikiran-pemikiran manusia. Ini berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah metafisika, dan berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah. Yang kedua, ajaran Islam yang sifatnya global, yang penjelasannya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Maka disitulah diperlukan adanya ijtihad dari para ulama untuk membuat rincian terhadap ajaran-ajaran Islam yang sifatnya masih global tadi. Ulama lain membuat pemilahan dengan istilah yang pertama itu salafit, ajaran Islam yang tetap tidak berubah sepanjang zaman, dari masa ke masa, dari masa Rasul sampai hari kiamat, tidak berubah, dia tetap akan seperti itu. Ini sebenarnya sama dengan kategori yang dibuat oleh Muhammad Abdul tadi. Contohnya seperti ibadah-ibadah mahdhah itu. Haji itu tidak akan berubah sepanjang masa, tempatnya tetap di Arab itu, tidak bisa digeser ke tempat yang lain. Tata caranya seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu. Kemudian yang kedua, istilahnya itu mutaghayyirat, ajaran-ajaran Islam yang berpotensi berubah. Nah, berubah itu kenapa? Karena perubahan zaman, karena perubahan struktur sosial masyarakat, karena perubahan waktu, dan lain sebagainya. Seorang pakar Islam klasik, Ibnu Qayyim, menulis di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in begini. Ini sinyal. Pertama karena perubahan zaman, kedua karena perbedaan tempat, ketiga karena perbedaan kultur, yang keempat karena perbedaan motivasi. Nah, jadi kalau itu semua ada, maka hukum-hukum itu bisa mengalami perubahan. Nah, kita mengetahui banyak sekali hukum-hukum agama yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan yang berubah karena perubahan zaman, karena perbedaan tempat, karena perbedaan kultur, dan juga karena perbedaan motivasi itu. Nah, jadi perubahan itu adalah satu keniscayaan yang tidak bisa kita halang-halangi. Nah, ini karakteristik ajaran Islam yang ketiga, waqi'iyah. Jadi ada istilahnya salafit dan mutaghayyirat, ada istilahnya ajaran Islam yang sifatnya global dan yang sifatnya itu rinci. Kita kalau mau ambil contoh untuk persoalan-persoalan ini banyak sekali di dalam masyarakat kita. Indonesia ini termasuk negara Islam yang paling produktif di dalam merumuskan ajaran-ajaran Islam yang mengalami perkembangan zaman ini. Termasuk masalah yang sensitif itu masalah waris. Contohnya begini, kalaupun waris pembagian 1-2 antara laki-laki dan perempuan itu belum bisa diterima, pembagiannya menjadi 1-1, tapi di dalam salah satu aspeknya itu sudah ada yang mengalami perubahan. Misalnya, di Indonesia dirumuskan adanya waris pengganti. Jadi kalau ada orang tua meninggal, tidak punya keturunan, maka menurut ketentuan syariat dalam hadis, penerima warisan itu adalah saudara laki-laki saja. Di Indonesia ada rumusan baru dalam kompilasi hukum Islam, warisan itu nanti diterima oleh semua saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, semua dapat dengan pembagian 1:2. Nah, ini negara yang lain belum ada yang punya ketetapan hukum seperti ini. Ini konteks keindonesiaan. Nah, baik, kemudian ciri karakteristik ajaran Islam yang lain itu adalah wasatiyah.
Islam memperkenalkan istilah wasatiyah, moderasi, tidak ekstrim, tidak berlebihan. Nah, makanya kita menjadi orang Islam itu juga harus menjadi orang yang moderat, tidak ekstrim di dalam sikap beragama itu, menyangkut berbagai persoalan. Terutama kalau ini berkaitan dengan masalah-masalah sosial, dengan masalah kebudayaan. Kita tidak boleh menganggap pendapat kita sendiri yang paling benar. Apalagi itu menyangkut wilayah persoalan ijtihadiyah. Kemudian karakteristik ajaran Islam yang lain, namanya itu al-wuduh, jelas, logis. Tetapi Islam memperkenalkan ajaran itu ada yang rasional, ada yang suprarasional. Lah yang suprarasional itu yang berkaitan dengan masalah-masalah alam gaib, masalah metafisika. Nah, di sini kita tidak boleh merasionalkan hal-hal yang sifatnya itu metafisika alam gaib. Dan tidak boleh alam gaib itu dikiaskan dengan alam kasat mata. Karena memang akal pikiran manusia tidak akan bisa menjangkau ke sana. Jadi kita sifatnya di sini hanya menerima sebatas informasi yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita dan juga oleh Nabi Muhammad kepada kita. Kemudian karakteristik ajaran Islam yang lain itu tadarut. Ada penahapan di dalam penetapan hukum-hukum agama. Ini saya kira juga penting untuk kita yang hidup di masa modern ini nanti di dalam berdakwah. Salah satu contohnya adalah pengharaman khamr. Di situ kita melihat ada 3 ayat yang bicara tentang khamr. Ayat pertama hanya menginformasikan bahwa khamr itu ada manfaatnya, tetapi lebih banyak madorotnya. Jadi belum diharamkan secara tegas. Lalu turun ayat yang kedua, membatasi pengonsumsian khamr. Jadi kalau orang masih mau mengonsumsi khamr, maka itu pada waktu-waktu tertentu saja. Jangan dekat-dekat dengan waktu sholat. Baru setelah masyarakat itu siap, pada ayat ketiga ditetapkan pengharaman khamr itu tadi. Nah, khamr tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Nah, kita sekarang yang hidup di masa modern dalam berdakwah juga saya kira perlu mengikuti tahapan-tahapan di dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat. Kita harus empan-papan audien kita siapa. Jangan kemudian semua audien disamaratakan. Nanti akan terjadi persoalan pada mereka. Kemudian yang lain, karakteristik ajaran Islam itu kilatut taklif, tugas-tugas, beban-beban keagamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jumlahnya sedikit. Misalnya sholat, itu kan hanya 5 kali sehari, nah, tidak banyak. Haji itu juga kewajibannya seumur hidup hanya 1 kali. Jadi kalau orang berkali-kali haji itu yang kedua dan seterusnya kan sudah tidak wajib lagi. Nah, sedikit. Zakat itu juga harta yang harus kita zakati, jumlahnya itu hanya sedikit. Hanya memang ajaran-ajaran Islam yang sifatnya sedikit ini, kita jangan berhenti hanya pada formalitasnya. Tetapi kita harus menangkap makna di balik formalitas yang kita laksanakan. Seperti puasa yang sekarang sedang kita jalani ini. Ini juga sedikit. Setahun 12 bulan kita hanya diwajibkan puasa 1 bulan. Tapi kita jangan hanya berhenti pada formalitasnya. Kita harus menangkap makna di balik kewajiban puasa Ramadan. Di antara makna yang ada di baliknya adalah puasa itu latihan menghayati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau perasaan kehadiran Allah itu ada pada kita setiap saat, maka ini akan menjadi pengawasan melekat pada kita semua. Sehingga kita tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun. Karena itu akan membawa kejatuhan moral dan spiritual kepada kita semua. Baik para audien yang saya hormati, saya kira ini sebagai pengantar kita untuk diskusi pada pagi hari ini.
Monggo Pak Mas Diva. Matur nuwun, Ustaz. Alhamdulillah kita mendapatkan satu wawasan yang sangat luas, yang sebagian sudah kita praktekkan, yaitu karakteristik agama kita ini. Sehingga dikenal di kalangan dunia ini, sebagai contoh di Inggris ketika mencari imam, ini semua ditolak. Tapi kalau yang disodorkan imam dari Indonesia, pasti diterima. Juga demikian di Amerika, pernah kita dengar seorang imam besar di New York itu adalah dari Indonesia. Nah, mudah-mudahan hal-hal demikian ini akan menjadikan kita semakin kuat dalam beragama, terus belajar tentang agama kita yang kita cinta ini, yang jelas-jelas sangat benar ya dipikirkan oleh para ahli. Ya, banyak ahli dari barat yang masuk Islam, sebaliknya dari Indonesia yang tidak ahli yang keluar dari Islam ya. Nah, baik, terima kasih. Silakan, kita punya waktu yang cukup luas untuk berdiskusi. Jika ingin menyampaikan pertanyaan, bisa ditekan tombol mic-nya supaya bisa on. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah, moga Pak Sidik. Pertama, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan nanti hingga akhir Ramadan. Amin, amin. Amin. Pertanyaan saya, dalam ayat terakhir tadi Al-Fatihah diterangkan bahwa Yahudi itu dimurkai oleh Allah dan Nasrani yang dikatakan sesat. Bisa nanti diterangkan yang namanya dimurkai dan yang sesat. Matur nuwun, syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Ustaz Uyat, monggo. Ya, tadi sudah kita jelaskan sedikit tentang pemaknaan maghdub alaihim dan ad-dallin belum ya. Jadi ini Nabi Muhammad sudah menjelaskan kepada kita siapa itu maghdub. Penjelasan beliau adalah al-Yahud. Yang dimurkai oleh Allah itu adalah Yahudi. Kalau kita pahami secara tekstual, maka seolah-olah yang dimurkai oleh Allah itu hanya orang-orang Yahudi. Tetapi ulama-ulama dahulu tidak memahami demikian. Karena ini penjelasan Nabi yang masuk kategori tamsil. Jadi tamsil itu Nabi mengangkat kasus yang ada pada masanya untuk menjelaskan Quran. Nah, sehingga untuk memahami penegasan Nabi, kita harus mendekati pemahaman Nabi itu secara historis. Jadi bagaimana itu historisitas dari penjelasan Nabi tadi itu. Nah, secara historis kita bisa menemukan sekian banyak item di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku-perilaku Yahudi yang menyebabkan mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar adalah penolakan mereka terhadap Islam dan permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad itu. Nah, mereka menolak Islam bukan karena tidak tahu. Mereka sangat tahu Islam itu. Nah, jadi setelah tahu, barulah mereka menolak. Ini antara lain disebut di surat Al-Bayyinah itu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab
illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Orang-orang ahli kitab itu, orang-orang Yahudi itu tidak bercerai-berai, tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka keterangan yang sangat jelas. Nah, jadi penolakan mereka bukan sebelumnya, tapi sesudahnya. Sesudah keterangan-keterangan itu datang kepada mereka. Nah, masyarakat-masyarakat yang berperilaku seperti perilaku orang Yahudi ini kan ada terus di semua zaman. Dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang ini. Nah, makanya penjelasan Nabi tadi tidak membatasi bahwa yang dimurkai itu hanya orang Yahudi. Nah, jadi mereka lah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi dan paling keras penolakannya terhadap Islam itu. Nah, karena kebenaran Islam ini tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Bisa kepentingan agama itu sendiri, bisa kepentingan ekonomi, bisa kepentingan politik, bisa kepentingan sosial budaya, dan yang lain-lain. Nah, jadi ini cara ulama-ulama kita dahulu memahami teks agama. Jadi membaca penjelasan Nabi itu tidak letterlek, tapi dipilah-pilah. Nah, pilahan itu tadi salah satunya adalah namanya tamsil. Jadi mengambil contoh konkret yang ada di masa itu untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, ini juga perlu kita kembangkan seperti itu, Al-Quran itu. Nah, sehingga nanti penjelasan Nabi terhadap Al-Quran tidak boleh dipahami hanya letterlek harfiah. Kita perlu mengembangkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan. Yang kedua adalah ad-dolin. Ad-dolin itu Nasrani. Kenapa Nasrani tidak disebut maghdub? Karena tingkat permusuhan mereka kepada Islam itu lebih ringan dibanding tingkat permusuhan orang Yahudi kepada Islam itu. Dan orang-orang Nasrani pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat petunjuk, sedikit petunjuk. Tetapi petunjuk yang sudah mereka dapat, itu tidak mereka lanjutkan. Nah, sehingga oleh karena itu, mereka menjadi sesat kembali. Contoh konkretnya, kalau kita membaca surat Ali Imran, di situ dijelaskan perdebatan antara Nabi Muhammad dan delegasi Nasrani Najran. Berdebat menyangkut ketuhanan Nabi Isa. Di situ Al-Quran membeberkan kebenaran keluarga Imran itu dari asal-usulnya sampai Nabi Isa itu, bahwa Nabi Isa ini bukan Tuhan. Tapi orang-orang Nasrani Najran tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan Al-Quran lewat Nabi Muhammad itu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad menantang mereka untuk melakukan mubahalah, sumpah dengan membawa serta keluarga, yang kalau sumpahnya itu salah maka siap untuk dilaknat. Nah, di sini orang-orang Nasrani ketika ditantang mubahalah untuk mempertahankan kebenaran itu, mereka tidak berani, kemudian pergi. Nah, jadi mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Nabi langsung, tetapi petunjuk ini tidak dilaksanakan. Nah, sehingga mereka kemudian akhirnya sesat kembali. Nah, tapi permusuhan mereka kepada Islam tidak sekeras permusuhan mereka seperti permusuhannya orang-orang Yahudi. Nah, maka sebutannya adalah dolin. Nah, orang-orang sekarang yang sebenarnya sudah dapat petunjuk sedikit lalu nggak dikembangkan kan juga banyak, lalu jadi sesat kembali. Nah, orang-orang kita yang murtad mungkin masuk kategori ini. Nah, jadi karena faktor ekonomi, karena faktor politik, karena faktor jabatan, kedudukan, nah mereka kemudian murtad kembali dari Islam. Karena kedekatan hubungan mereka dengan non-muslim, lalu mereka murtad dari Islam. Saya kira begitu, Pak. Ya. Turun. Mungkin yang lain kami persilakan. Ada yang bertanya? Silakan tinggal membuka mic untuk langsung berbicara. Jadi kita sudah mulai tambah ilmu. Ada tambahan lagi faktor
semu dengan lawan jenis, akhirnya murtad. Ini banyak. Juga faktor diasuh, disekolahkan, kemudian jadi murtad juga ada. Banyak sekali. Tapi yang masuk Islam justru karena mendalami. Sebelum ada yang bertanya, saya pernah menghadiri suatu majelis mengucapkan kalimat syahadat itu jauh dari tahun sekarang, kira-kira tahun 98 ya. Kita ada seorang teolog yang belajar Al-Quran 10 tahun, Ustaz. Jadi di sela-sela tugasnya kalau malam itu belajar Al-Quran. Kita ini malah kalah mungkin ya. 10 tahun itu sering beliau bingung, galau. Akhirnya menemukan keyakinan saya harus masuk Islam. Nah, tapi waktu itu karena situasi beliau sembunyi-sembunyi, mencari musola yang sangat terlindung dari umum, dan akhirnya ketemu tuan rumah. Kami di situ sedang melaksanakan satu kegiatan pesantren kilat untuk anak-anak SMP, SMA. Dan di Ramadan juga itu, ketika buka puasa, sholat maghrib, beliau menyampaikan informasi singkat bahwa saya 10 tahun belajar Al-Quran dan saya kemudian yakin saya harus masuk Islam. Cukup panjang menangisnya, jadi dia betul-betul bersyukur sudah bisa selamat, tapi pesannya jangan diinformasikan karena ini menyangkut keselamatan diri saya, katanya begitu. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah buka identitas yang saya saksikan itu. Tapi itu satu kisah nyata, ketika orang belajar Islam dengan sungguh-sungguh, justru yang bukan Islam malah akan masuk ke dalam Islam. Mungkin ada tambahan dari Ustadz karena belum ada yang bertanya. Iya, kasus yang dikemukakan Pak Mas Rifan itu juga sudah terjadi pada masa dulu. Jadi dulu kenapa orang-orang Yahudi itu sangat sedikit yang masuk Islam? Karena kalau ada yang masuk Islam diancam dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Sehingga mereka tidak berani untuk masuk Islam. Diancam mereka oleh masyarakat Yahudi itu sendiri. Kemudian saya juga mengenal seorang orientalis yang pernah masuk Islam lalu murtad. Namanya Profesor Dr. Karel Standing. Dulu dia Islamnya sama Pak Hamka. Kemudian setelah Islam mondok di Gontor 2 tahun. Belajar Islam dan bahasa Arab. Lalu melakukan penelitian di Indonesia. Yang hasil penelitiannya kemudian jadi buku pesantren, sekolah, dan madrasah itu. Nah itu kira-kira terbit tahun 86 apa 85 ya. Nah selama dia meneliti itu dia Muslim. Setelah itu dia kembali lagi ke Belanda. Setelah sekian tahun bertugas di Indonesia. Lalu murtad lagi. Lalu ada teman Indonesianya, suaminya Mbak Ida itu yang menegur Pak Standing, loh Pak Standing kok murtad lagi? Jawabnya enteng saja. Saya di Belanda kalau tetap Muslim tidak dapat pekerjaan. Nah, jadi untuk bisa bertahan hidup di Belanda dia harus mengubah akidahnya itu. Nah, jadi ada kasus-kasus yang seperti itu. Memang kalau yang non-Muslim masuk Islam itu kebanyakan justru karena mengenal dan mengetahui. Karena meyakini. Bukan karena faktor ekonomi atau karena faktor utang budi atau faktor-faktor lain. Nah, gitu. Beda dengan yang Muslim masuk Nasrani atau murtad. Itu biasanya bukan karena masalah pengetahuan, tapi masalah ekonomi atau pekerjaan. Saya kira tambahannya Pak, masih Pak. Turun. Kami persilakan, masih ada waktu kurang lebih 13 menit. Jika ada yang ingin bertanya. Oh ya, ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunartejo, Pak. Pak Sunartejo, silakan Pak Sunartejo. Kebetulan tadi malam saya baca ini
Al-Quran kebetulan sampai Al-Maidah ayat 69. Jadi tentang orang-orang ini kalau baik itu mereka juga tidak perlu sedih dan tidak perlu khawatir. Itu penjelasannya bagaimana? Karena itu kan ada yang mengenai itu bahwa mereka juga bagaimana kelak itu mereka juga masuk surga. Al-Maidah ayat 69. Innalladzina amanu walladzina hadu wasobiuna wa nasoro man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, ayat yang Bapak baca itu redaksinya mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Hanya bedanya ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Yang di Al-Baqarah 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kalau Bapak baca tafsir dari tafsir klasik sampai tafsir modern, tafsir klasik itu tafsir Tobari. Tafsir modern kalau di Indonesia ada tafsir An-Nur, ada tafsir Pak Hamka, ada tafsirnya Pak Quraisy. Ini ayat yang tafsirnya itu tidak tuntas. Mayoritas ulama menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mendapatkan jaminan keselamatan, Yahudi, Nasrani, Sobiin mendapatkan jaminan keselamatan kalau mereka mengakui Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan bukan sekedar mengakui Nabi Muhammad, tapi juga masuk Islam, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tetapi minoritas ya, sangat sedikit jumlahnya, ada yang berpendapat sepanjang orang-orang Yahudi, Nasrani, dan lain-lain itu berpegang teguh pada ajarannya yang benar sebelum diubah, mereka juga mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat. Nah, gitu. Ini minoritas. Di antara yang minoritas itu, salah satunya adalah saudaranya Pak Quraisy itu, Pak Alwi Shihab. Itu ada dalam bukunya Islam inklusif. Nah, Islam inklusif itu dia punya pendapat seperti itu. Nah, tapi mayoritas tidak ada 1%, Pak. 0,sekian% yang punya pendapat seperti ini. Nah, gitu. Jadi mayoritas mengatakan jaminan keselamatan itu adalah mengakui Nabi Muhammad atau malah masuk Islam. Nah, itu kalau Bapak baca di tafsirnya begitu. Jadi ini dikatakan tidak tuntas karena ada mengandung multitafsir tadi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Sunarbejo. Silakan yang lain kalau ada yang bertanya, jangan lupa diklik mic-nya supaya kedengaran suaranya. Yang ada gambar merah, ada gambar mic di centang atau kepala. Mungkin saya nambah pertanyaan, Pak. Oh, boleh. Jadi tadi dikatakan bahwa Islam itu kan bertahap acaranya. Kelihatannya mungkin dulu Wali Songo juga memasukkan Islam ke Indonesia bertahap. Jadi ritual-ritual Hindu atau Buddha, tapi diubah dengan doa-doa Muslim. Misalnya contohnya adalah yang sekarang masih ada itu, nyadran atau apa. Itu dulu sedekah bumi. Dan masalahnya sebetulnya bagaimana atau kapan mereka itu harus meningkat. Kan harapannya kan bertahap itu kan dari tahap awal naik gitu. Kelihatannya tetap seperti itu. Gitu. Ya. Jadi ini ada persoalan memahami, Pak. Jadi ada persoalan memahami. Ini kalau kita lihat ada contoh lain yang bisa kita angkat di sini. Nabi Muhammad itu dulu
melarang ziarah kubur. Kemudian setelah diberi pencerahan oleh beliau dan masyarakat memahami aturan-aturan ziarah kubur itu, lalu diperbolehkan. Teks hadisnya berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silahkan kamu ziarah. Nah, jadi dilarang itu karena alasan. Dulu orang Mekah itu, orang Arab ziarah kubur itu yang dilakukan antara lain adalah bertawassul kepada arwah-arwah leluhur yang ada di makam-makam itu. Nah, jadi tawassul, karena memang konsep akidahnya orang Arab itu kan ada hierarki ketuhanan. Tuhan yang paling agung, yang paling tinggi itu Allah, di bawahnya ada Tuhan-Tuhan lain. Nah, Tuhan-Tuhan lain itu yang gede ada 3. Lata, Uzza, Manat. Yang fungsinya itu sebagai objek tawassul untuk menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Nah, ini yang kemudian diberantas oleh Islam. Jadi konsep Islam itu tauhid murni semurni-murninya. Maka ziarah kubur yang sudah melembaga itu dilarang oleh Nabi. Lalu mereka diberi pencerahan. Setelah tercerahkan, barulah mereka diperbolehkan ziarah. Nah, jadi kalau metode ini kita pakai, sekarang orang-orang ziarah kubur itu mesti kita lihat motivasi ziarahnya benar apa enggak. Perilakunya di sana, di makam-makam itu benar apa tidak. Kalau tidak benar, mesti dihentikan dulu. Nah, diberi pencerahan dulu. Setelah tercerahkan, baru mereka dibolehkan lagi untuk berziarah. Nah, jadi dakwah itu begitu. Kalau Bapak tadi mengambil kasus Wali Songo, sebenarnya sama itu. Jadi Wali Songo dulu ketika dakwah di Jawa, karena Jawa itu sudah lebih dulu masuk agama Hindu-Buddha, dan ritual-ritual Hindu-Buddha sudah melembaga di sini, maka mereka mengambil wadahnya. Wadahnya itu, selamatan dan sebagainya itu diambil wadahnya, karena membuat wadah itu sulit. Tapi wadah ini kemudian isinya mulai dibersihkan. Nah, membersihkannya tentu tidak bisa sekaligus, sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau ini kita lihat proses ini sebenarnya yang dilakukan Wali Songo ini proses, bukan final. Siapa yang menyelesaikan? Ya tentu saja adalah orang-orang masyarakat Islam yang datang setelah Wali Songo. Nah, harusnya begitu. Sehingga sampai masa kita ini harusnya udah bersih itu. Nah, tetapi sebagian orang kan memahaminya beda. Peninggalan Wali Songo itu harga mati. Nah, itulah yang harus dilestarikan. Nah, ini kan persoalannya di situ itu. Nah, jadi cara memahami ini yang beda itu. Nah, sama dengan tadi kita memahami Nabi tadi. Nah, yang satu udah harga mati. Nah, yang satu ini proses yang itu harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah, kalau kita dari sisi dakwah setuju dengan yang kedua itu. Ini proses yang belum selesai. Nah, finalnya ya dilakukan oleh orang-orang yang datang di belakang hari nanti. Nah, sampai kita belum final, ya orang setelah kita nanti yang melakukan finalisasi terhadap persoalan-persoalan itu. Nah, gitu. Nah, ini sekarang kan cara pandangnya tidak gitu, Pak. Ini budaya yang tidak boleh diotak-atik ini. Nah, itu harus dilestarikan itu. Nah, gitu. Oke, jadi cara pandang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ini Alhamdulillah bisa ngaji dengan Ustadz lagi. Saya menanyakan tentang 2 hal. Yang pertama itu banyak di grup-grup WA itu ada share untuk doa hari pertama, doa hari kedua, hari ketiga. Padahal kita tahu bahwa itu adalah hadis palsu dari Durrahun Nasihin ya. Mohon maaf, bagaimana sikap kita itu Ustadz kalau misalnya ada hal seperti itu. Dan juga untuk Ramadan ini kan kita harus tidak dibatasi doa pertama, doa hari pertama, doa hari kedua dan sebagainya. Tapi sebanyak-banyaknya doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita juga mendapatkan pahala
dan semuanya diridhoi oleh Allah. Dan yang kedua tentang bagaimana untuk waris bagi yang tidak mempunyai keturunan. Apakah itu boleh misalnya ditunjuk kepada mungkin adiknya atau ponakannya yang misalnya serumah dengan dia atau mungkin yang paling dia cintai. Itu bolehkah seperti itu? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah yang pertama, ya saya juga membaca itu share-sharean doa dari hari pertama puasa sampai hari yang terakhir. Ini jelas bukan hadis nih ya. Jadi ini kan bikinan orang. Nah, kita tidak tahu siapa yang bikin. Tapi memang sekarang di era medsos ini banyak sekali bermunculan hal-hal yang seperti itu. Nah, atau tadi istilah ibu ini hadis palsu ini, nah, gitu. Tapi sekarang karena banyak orang tidak tahu apa itu hadis, yang palsu mana, yang sahih mana, ya diterima saja itu. Nah, atau bahkan ada orang-orang yang karena kepentingan, walaupun hadis palsu mereka pakai juga karena menguntungkan mereka secara sosial, secara ekonomi, secara politik. Nah, itu dipakai juga oleh mereka. Nah, ini lebih jahat lagi. Dan dulu sejarahnya orang bikin hadis palsu kan juga karena faktor itu ya. Ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada orang ingin menggairahkan orang beragama, dan macam-macam itu. Nah, sekarang bermunculan juga hal-hal yang seperti itu. Nah, maka kalau kita mau mengamalkan agama, ya kita harus cari dulu dalilnya itu benar atau tidak. Termasuk kemarin sebelum Ramadan itu saling bermaafan. Nah, itu kan juga hadisnya tidak benar itu. Ada hadis yang benar, isinya tidak begitu. Tapi redaksi awalnya diambil, kemudian isinya diganti. Nah, oleh yang membuat acara bermaafan sebelum puasa itu. Nah, jadi dia mengambil sebagian teks lalu mengubah teks yang berikutnya. Nah, seolah-olah teks itu benar. Nah, ini masalah ini. Nah, jadi itu hadis palsu juga itu jadinya. Nah, gitu. Nah, maka kita harus hati-hati Bu di sini untuk menganggap ini sebagai amaliyah keagamaan. Ya, kalau Ibu punya majelis ini bisa dijelaskan pada jamaah yang ada di situ. Kemudian yang kedua tentang waris ini. Tadi kesan saya Ibu, ini waris, kalau waris itu kan dibagi setelah yang punya harta benda meninggal. Kalau sebelum meninggal namanya hibah. Jadi orang nggak punya keturunan, harta bendanya banyak. Lalu dia mau berikan pada siapa ini harta benda? Pada orang-orang dekatnya, pada anak-anak yang diasuh, boleh itu namanya hibah. Nah, gitu. Jadi kalau waris itu setelah dia meninggal baru itu diwaris. Nah, kalau nggak ada ahli waris ya kembali ke Baitul Mal, itu nanti dia begitu. Nah, gitu. Kepada negara. Mohon maaf, mungkin sebelum meninggal itu dia sudah bilang besok kalau aku nggak ada buat kamu ya, buat kamu gitu. Tapi pada saat sesudah meninggal baru dia berikan itu. Jadi tidak pada saat sebelum meninggal gitu Ustadz. Itu pada saat meninggal kan berarti harus dibagi sesuai dengan tadi yang disampaikan Ustadz tadi. Dua bagian dan satu bagian seperti itu. Akan tetapi pernah berkata seperti itu. Itu bolehkah kita melaksanakan yang hal pertama yang sesuai dengan pesannya, ataukah kita melaksanakan sesuai dengan hukum waris gitu. Terima kasih. Ya kalau wasiat ya dilaksanakan sesuai wasiat yang dia tulis ya, atau sesuai wasiat yang dia sampaikan kepada siapa yang menerima wasiat. Jadi kalau itu waris, dia meninggal tanpa meninggalkan wasiat, nggak ada pesan apa-apa menyangkut harta bendanya, yaitu dibagi sesuai aturan Islam. Ya, sesuai aturan Islam.
Terima kasih, Ustaz. Iya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, masih adakah yang mau bertanya? Untuk bertanya juga bisa dengan chat. Ini. Tadi sepertinya ada Pak Arifin juga mau bertanya. Silakan Pak, terakhir ya. Ya, monggo Pak. Kalau masih ada waktu, boleh Ustaz. Monggo, ini flash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Mas Rifan, terima kasih. Kalau kita dalam baca Al-Fatihah, baik membaca sendiri maupun mendengar, selalu diakhiri dengan amin. Apakah bacaan Al-Fatihah yang membaca amin, menjawab dengan amin itu apakah memang wajib atau sunnah atau hukum yang lain? Nah, pertanyaan kami, kalau itu memang harus dilakukan di mushaf Al-Quran, kok tidak dicantumkan amin gitu kan? Mohon penjelasannya. Yang kedua, di fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan COVID-19 ini, ada mengingatnya adalah ayat-ayat suci Al-Quran dan juga firman-firman Allah dan juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Nah, itu semua kalau itu tidak ditaati oleh umat, itu bagaimana hukumnya? Misalkan kan diantaranya untuk beribadah di rumah. Kalau tetap melaksanakan ibadah di masjid, katakanlah demikian, salah satunya, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin itu memang bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi amin itu kalau tafsirnya artinya Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankanlah permohonanku. Nah, jadi baca amin itu kalau sholat berjamaah tidak wajib untuk semuanya. Nah, jadi sunat saja. Jadi kalau yang lain tidak mengeraskan bacaan, ya tidak apa-apa. Tapi tidak baca sebenarnya tidak apa-apa. Sunat saja itu hukumnya. Tidak ada yang mewajibkan, kemudian kalau nggak dibaca lalu menggugurkan sholatnya. Nah, tidak ada Pak. Jadi itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankanlah doaku. Kemudian yang kedua, menyangkut peraturan pemerintah yang didukung oleh MUI, baik pusat maupun daerah, ini saya kira memang harus ditaati. Kita taat pada ulil amri dan kita juga taat pada ulama dalam rangka untuk memotong penyebaran COVID-19. Karena ini cara motongnya hanya dengan tidak berhubungan orang-orang itu satu dengan yang lain, tidak berkumpul dalam satu tempat banyak orang di situ. Jadi kita memang harus mengikuti fatwa-fatwa itu. Dan fatwa itu dasarnya pertama Quran, yang kedua hadis Nabi. Dan Nabi Muhammad sendiri juga sudah memberi warning itu. Salah satunya kita dianjurkan untuk lari dari wabah seperti kita lari dari binatang buas. Yang kedua, kalau ada wabah, maka orang yang ada di daerah itu tidak boleh keluar. Dan orang yang di luar tidak boleh masuk, supaya mereka tidak tertular. Nah ini kan sama itu. Orang-orang yang ada di daerah pandemi COVID tidak boleh pergi kemana-mana. Nah, orang-orang yang di luar, yang di daerah hijau juga tidak boleh ke sana, supaya mereka tidak tertular itu. Nah, jadi saya kira ini kita wajib taat pada umara, pada pemerintah, dan juga taat pada ulama. Sekarang yang jadi masalah kan banyak orang-orang yang punya label keulamaan, tapi ego-ego pribadinya itu sangat tinggi sekali, kemudian sering menentang ketentuan pemerintah dan fatwa dari ulama-ulama itu. Ini yang mungkin jadi persoalan. Sampai hari ini masih terdengar seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Pak Ruhin. Kalau tidak ada yang lain, karena sudah sesuai kesepakatan 1 jam, atau mungkin masih ada, kami persilakan. Sudah tidak ada ya, untuk informasi apabila besok pagi dan seterusnya Bapak Ibu punya pertanyaan dan mau ditulis, bisa dilakukan dengan mengklik atau memencet tombol di kanan atas yang ada tulisannya chat atau CHAT. Dari situ nanti saya akan bantu menyampaikan pada Ustadz untuk dibahas. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Zuhad yang telah menyampaikan ilmu tausiahnya, makin membuka wawasan kita bahwa di Indonesia ini Islam yang kita anut ialah yang wasatiyah tadi, yang pertengahan, sehingga ada hikmah ketika banyak timbul perselisihan di dunia barat yang baru masuk Islam komunitasnya, kalau memilih pemimpin justru yang dari Indonesia yang disodorkan malah diterima. Contoh yang gamblang di Inggris maupun di Amerika. Di Amerika juga kita kenal namanya adalah Ustadz Syamsi Ali. Ya. Demikianlah Bapak Ibu, kita telah belajar banyak mengenai agama kita sendiri yang kadang-kadang kita kurang paham, tapi ini alhamdulillah bisa mencerahkan kita dengan wawasan yang lebih luas lagi. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz Zuhad Mas Duki yang telah memberikan ilmunya pada kita. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung. Alhamdulillah kita bisa belajar dengan baik walaupun di depan layar kaca. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca seperti biasa Sayyidul Istighfar, kemudian Raditu Billah 3 kali, dan kita tutup dengan membaca Al-Fatihah untuk berdoa sesuai dengan keperluan masing-masing. Mari kita mulai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika mimma sana'tu abu ulaka bi ni'matika aliyah wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Mari bersama-sama membaca Ummul Kitab sekali lagi, dan Bapak Ibu bisa berdoa di titik yang disampaikan oleh Nabi kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan wal-dhalin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.